Golongan yang ketiga wal amilina 'alaiha wal amilina. Amil itu orang yang mendapat SK dari pemerintah, mendapat tugas, tujuannya adalah li'aqdis zakat wa qasmiha, untuk mengumpulkan, untuk menarik zakat dan membaginya kepada orang-orang yang berhak. Biasanya di masjid-masjid ada bannernya amil zakat, paham ya? Di masjid-masjid ketika zakat Idul Fitri umpamanya ada banner besar, besar, bahkan lebih besar dari masjidnya ya. Bannernya lebih besar dari masjidnya. Apa tulisannya? Amil zakat. Apa amil itu adalah yaitu orang yang mendapat SK dari pemerintah. Apa tugasnya? Dua, menarik atau mengumpulkan zakat. Setelah itu baru membagikan zakat kepada orang yang berhak. Makanya amil zakat itu berhak mengambil atau menerima zakat. Tapi gini, di tahun 2017 itu kalau nggak salah SK amil itu masih berlaku di kecamatan, paling rendah kecamatan. Berarti di ranting-ranting desa-desa itu nggak ada. Terus pada 2001 mungkin atau 2022 awal mungkin, itu ada perubahan. Ternyata amil itu juga berlaku untuk pengurus-pengurus yang ada di desa-desa, paham ya, atau di ranting-ranting, sehingga mereka juga berhak menerima zakat, tapi dengan catatan mereka memang benar-benar mendapat SK, paham ya? Makanya besok kalau jadi takmir masjid harus tahu ini ya kan? Harus tahu. Kenapa? Karena tidak semua yang tertulis amil zakat itu amil. Kalau tidak mendapat SK dari pemerintah, itu namanya bukan amil tapi wakil. Menjadi wakil dari muzaki, menjadi wakil dari orang yang mengeluarkan zakat. Karena dia statusnya wakil, berarti mutabari. Dia mutabari apa mutabari? Berarti mutabari itu tidak berhak menerima zakat. Cuman sukarelawan. Terserah atasannya, mungkin bisa memberi rokok ya, tapi yang jelas tidak boleh mengambil zakat. Mungkin rokok atau mungkin gorengan ya. Kalau memang panitia tersebut tidak mendapat SK dari pemerintah. Jadi harus tahu pengurus masjid atau musola. Kalau memang amil zakat harus mendapat SK. Kalau nggak mendapat SK namanya bukan amil secara agama. Itu namanya wakil secara agama. Karena statusnya wakil berarti itu mutabari. Apa mutabari? Dia sukarelawan. Pertama, dia tidak boleh ngambil bagian dari zakat karena statusnya wakil. Terus mendapat apa Ustaz? Terserah atasannya. Kalau takmirnya baik, ya mungkin mendapat rokok ya. Rokok. Kalau nggak rokok, gorengan atau yang lainnya. Tapi yang jelas tidak boleh ngambil dari bagian zakat. Paham ya? Jadi, tapi sudah ada perubahan. Amil itu sudah berlaku di desa-desa. Harus dibagikan hari itu. Kalau nggak dibagikan dosa. Contohnya hari raya, hari Senin umpamanya. Jadi beras yang numpuk di masjid itu mulai malam Seninnya harus dibagikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar masjid itu. Lah Ustaz, ini adanya datanya subuh ternyata ada beras yang sangat banyak masuk ke masjid. Harus dihabiskan hari itu juga. Hari Senin harus habis. Tidak boleh sampai nunggu terbenamnya matahari, bahkan sampai nunggu hari Selasa. Kalau hari Selasa masih ada beras dengan alasan karena sibuk, tidak sempat, tenaga kurang, maka pengurus zakat itu mendapat dosa. Sehingga kalau ada kerusakan atau mungkin ada yang hilang beras itu, maka pengurus zakat tadi yang di masjid itu wajib mengganti rugi. Paham ya? Kenapa? Karena orang yang zakat sudah menyalurkan sebelumnya.
baik di malam harinya atau mungkin di paginya, bahkan di pertengahan Ramadan sudah menyalurkan zakat. Jadi siang itu harus habis. Kalau memang, nah ini biasa di kota-kota, kalau memang semuanya sudah kebagian, fakir miskin bahkan ami atau yang lainnya semuanya sudah kebagian, orang-orang yang berhak menerima zakat yang ada di sekitar masjid itu kebagian, bagaimana? Yang jelas beras itu harus habis, walaupun dengan cara nakluz zakat. Nakluz zakat itu memindah zakat. Jadi beras itu dialokasikan kepada fakir miskin yang ada di daerah lain. Paham ya? Contohnya di Ngelom. Di Wonocolo semuanya kebagian. Terus diberikan ke yang ada di Gresik enggak apa-apa. Itu namanya nakluz zakat. Nakluz zakat itu menyalurkan zakat di luar daerahnya. Hukum aslinya enggak boleh, tapi ada yang mengatakan boleh. Selanjutnya wal mu'allafah qulubuhum, wal mu'allafah, dan orang yang diberi kesenangan qulubuhum opo piro-piro atine wong. Namanya mu'allaf. Apa mu'allaf? Mu'allaf itu orang yang baru masuk agama Islam ya. Man aslama wa niyatuhu dha'ifatun. Mu'allaf itu adalah orang yang baru memeluk agama Islam sedangkan keyakinannya masih lemah. Maka biar lebih kuat, lebih mantap lagi pada Islam, maka dia diberi zakat. Jadi mu'allafah qulubu itu terjemahnya orang mu'allaf, orang yang baru memeluk agama Islam. Contohnya pertama non muslim, karena bergaul dengan santri putih Anidomiyah, Mbak Salisa umpamanya, terus Mbak Nisa umpamanya, atau yang lain, akhirnya non muslim tadi tertarik, terus mau belajar pakai hijab. Mbak, gimana pakai hijab syar'i itu? Agak tertarik. Oh, Islam seperti ini. Akhirnya dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena kalimat syahadat diucapkan dengan lisan, paham ya? Jadi dianggap Islam itu kalau diucapkan pakai lisan, nggak cukup pakai hati. Karena diucapkan berarti dia sudah dianggap memeluk agama Islam. Tapi keyakinannya masih lemah. Nah, maka orang yang semacam ini berhak menerima zakat. Atau gini, mu'allaf itu bisa diartikan orang yang baru masuk Islam. Dia pengaruh, mungkin tokoh di daerah itu. Jadi kalau dia diberi zakat, akhirnya yang lain tertarik. Non muslim yang lain tertarik. Banyak di Hasyiah Bajuri itu ada 4 mu'allaf. Terus ada juga mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam dan dia punya kekuatan. Jadi kalau dia diberi zakat, umpamanya Islam tambah kuat lagi. Mungkin kalau kita hidup di daerah yang memang orang Islamnya termasuk kategori minoritas umpamanya, wah si ayah ini diberi zakat, akhirnya Islam tambah kuat umpamanya. Selanjutnya wa firriqabi lan ing dalam piro-piro budak. Di sini yang dimaksud riqab namanya budak mukatab. Apa budak mukatab? Budak yang bisa merdeka dengan cara membayar cicilan. Paham ya? Jadi riqab di sini budak mukatab garis miring budak yang bisa merdeka dengan cara membayar cicilan. Mas Nabil orang kaya, punya budak harganya 500 juta. Budak, engkau bisa merdeka, tapi dengan catatan tiap bulan membayar sekian. Nanti kalau lunas merdeka. Karena gini, budak itu apa yang dia kerjakan mereka enggak berhak memiliki. Walaupun budak itu bekerja selama 24 jam, tapi itu semuanya semata-mata punya majikannya. Budak enggak berhak memiliki. Tapi kalau dia sudah merdeka, maka dia berhak memiliki. Kalau sudah dijanjikan oleh majikannya, dalam contoh tadi,
Mas Nabil mengatakan, budak, engkau bisa merdeka tapi dengan catatan harus membayar 50 juta. Nyicil tiap bulan 1.000 rupiah umpamanya. Nanti kalau lunas merdeka. Lah itu namanya budak mukatab. Karena selain mukatab tidak boleh menerima zakat. Makanya riqab di sini yang dimaksud adalah budak mukatab atau budak yang dijanjikan merdeka dengan cara membayar cicilan.